Halo, balik lagi di Ngomen Ngobrol bareng teman bersama dengan gue Wisnu. dengan Wisnu yang sorry. udah lama nggak syuting jadi agak susah nih. Dan gue di sini ada Agus. Nah, kali ini kita mau ngapain ya, Om Wis? Mau bahas apa kira-kira? Nggak bahas gondongan gimana? Anjing lu. Jangan dong. Bahas apa nih kira-kira nih? Aduh, kita masalah bintang tamu kita Yang pertama banget, man. yang pertama kita bahas soal permotoran. Ya. Permotoran, terus yang kedua sama lah tentang masih Lady Bakers drama-drama anak-anak motor kan. Terus ada yang MC juga. Oh iya, ada Katika juga. Mungkin teman bisa lihat video sebelumnya juga ada. Kita membahas salah satu radio dan MC. ya, penyiar radio dan MC. Dan kali ini kayaknya kita berat banget nih. Nah, ini gue nggak tahu. Bingung gue mau bahas apa nih. Ini salah satu anak muda sukses juga bisa dibilang. Bisa jadi. Ya kan? Muda. Tua. Gue tua anjing. Ya kita langsung sambut aja lah. Bilal Pizarro. Terima kasih Thank you Bro Bilal. Bro Agus dan Om Wisnu sudah mengundang saya. Makanya gue bingung nih kalau pas nyebut nama lo Bilal Pizarro kayak lagi apa komentator Bola. Pizarro gitu. Claudio Pizarro. Nah, itu coba ceritain sedikit kenapa nama lo Bilal Pizarro deh. Kayaknya bokap gue iseng aja sih kayaknya. Bokap gue iseng aja. Isengnya bagus ya nama. Bagus. Padahal kayak dari semua pemain bola ya, kayak ada Ronaldo, ada Messi, ada Zidane. Yang dipilih malah Claudio Pizarro gitu. Mungkin di tahun itu kan Messi belum ada namanya, Bro. Mungkin Kan? sih, Oh, 2002. 2002. Seumuran. Lo sama lo? Anjing. Lo manggilnya Om Pas nih memang. Gua aja manggil Om, masa lo panggilnya nama ya kan? Makanya. Untung nggak Colina ya. 2002 lo lahir. Gua lahir 2002 lo ngapain? 2002 gua gila. Gue udah bikin dosa besar. Tahu sendiri kan umurnya berapa? Berarti ini tiga inilah ya. Tiga generasi, sorry. Dua. Milenial, Gen Z lo apa? Enggak, gue milenial masuk. Enggak lah. Milenial lah. Sebelum milenial lo, enggak Nah, sebelumnya. 77 soalnya. Anjing. Lu apa? 81. Oh, 81. Gila lu, Ya 81 kan? gua masih Cium tangan milenial. kan lo? Harus cium tangan ini harus. Iya. Sumpun. Jadi karena itu, sorry. Pizarro itu karena emang bokap suka bola. Iya, gara-gara itu. Iya, karena gue tahu Claudio Pizarro itu pemain bola. Iya. Nah, tapi oke. anehnya gara-gara itu juga gue suka makan pizza sebenarnya. Oh, oke. Iya. Untung Sampai detik ini. Sampai Untung, sekarang. untung bukan Marzano anjir. Untung Pizarro bukan Marzano. Iya juga sih. Cerempet sih. Sampai detik ini suka makan pizza Iya. gara-gara nama lu Pizarro. Apa Suges saja? Gak tau suges aja kayaknya. Suges aja Kayaknya kali. suges aja sih Suges, kayaknya. suges ya. Iya. Coba dong sedikit cerita Bilal. Maksudnya gue pengen mungkin kan teman penonton gue ini di sini pengen tahu sedikit banyak tentang lo ya kan. Pengen tanya sedikit kenapa lo bisa sampai di titik ini ya. Maksud gue ngeliat profil lo juga di Instagram kan. Iya, Nanti iya. kita munculin nih profilnya. Tuh, suka editor yang Editor. Kita kerjain editor aja hari ini. Kasian juga ya kan. editornya. Di bio Instagram itu kan ada ya lo banyak berbagai macam bisnis yang lo jalanin lah ya. Bisnis yang lo jalanin, lo menjabat di sebuah asosiasi besar juga sampai tergabung di salah satu komunitas bisnis ya kan. Iya. Tapi sebelum mengarah ke sana kayak gimana? Kita bahas sedikit banyak soal latar belakang lo dulu lah. Iya, Mungkin banyak orang yang pengen tahu lah. Pengen tahu aja. Boleh. Lo tuh apa sih? Lahir di mana? Lo besar di mana? Ini kita harus tahu, bener gak? Benar. Kalimatnya lu apa sih? Udah lama gak syuting. Kayak gue tuh sesuatu. Sejenis apa? Iya. Apa bro? Deskripsinya nggak Kira-kira jelas. yang pengen kita pengen tahu lah. Gue tuh sebenarnya agak loncat ya jadi pengusaha ini ya. Gue sekarang jadi pengusaha. Awalnya tuh mimpi gue sebenarnya bukan jadi pengusaha. Awalnya tuh gue cuman seorang siswa ambis awalnya. Oke. Awalnya gue siswa ambis yang suka belajar. Kerjaan gue belajar, main basket sama main musik dulu. Kerjaan gue SMA. Oke. Ya wajar anak umum remaja pada umumnya Iya. lah ya. Gue kurang suka nongkrong tapi. Jadi kalau misalkan istirahat, biasanya kalau misalkan nggak ada yang ngajakin main basket, gue belajar, ngerjain tugas, belajar. Alhamdulillah gara-gara itu sih gue dapat undangan ya. Gue dapat undangan, gue masuk UI, Teknik Elektro. Karena dulunya tuh gue pengen banget bikin pesawat. Awalnya gue pengen ke FTMD. Oke. Tapi gara-gara gue dapat slot undangan, lalu gue pikir sayang banget kalau undangannya
sia-sia kalau gue ngambil FTMD, kemungkinan gue bisa keterima tuh kayak below 1%. Oke. Jadi setelah gue ngobrol-ngobrol, kayaknya teknik elektro masih masuk nih. Dimana gue bermimpi lah mungkin pesawat tuh bisa nanti lama-kelamaan bakal powered by battery and everything like that. Akhirnya gue masuk teknik elektro. Awalnya masih ambis tuh, sampai nyaris seluruh angkatan mikir gue tuh anak pinter. Oke. Dan banyak yang minta jawaban tugas, jawaban ujian, itu banyak yang nanya-nanya. Terus ada yang fenomena yang cukup unik namanya COVID ya. 2020. Unik tuh ya. Unik sekali itu. Kapan banget itu. Unik banget itu. Terus Gara-gara COVID itu sebenarnya keluarga gue nih, gue tuh agak-agak outlier dari keluarga gue. Keluarga gue tuh semuanya ilmu ekonom semua. oke. Bokap gue ekonom riset, nyokap gue di pajak, dan abang gue juga researcher juga. Oke. Pas COVID itu gara-gara COVID itu gue jadi sering kumpul sama keluarga. Kita sering makan, diskusi iya, juga di makan situ. pagi, makan siang. Lama-kelamaan gue kayak mikir, kayaknya teknik ini is not for me kayaknya. Setelah gue akhirnya main saham, main kripto, gue bikin salah satu bisnis pertama gue, nambang kripto dulu. Oke. Akhirnya gue ngerasain tuh, anjir, dengan kemampuan dan knowledge keuangan untuk mendapatkan uang itu cukup mudah gitu dulu pas zaman COVID. Untuk kita bisa menang dan dapat untung dari saham, dari margin saham, terutama dari nambang kripto dulu. Gue pelajarin gimana cara nambang kripto pakai graphic card. Gue bisa nggak minta duit lagi dari orang tua, bisa mandiri. So gue mikir-mikir, gue ngeliat teman-teman gue, dan gue denger setelah lulus dengan pelajaran kita yang sangat-sangat sulit itu, yang kalau gue bandingin sama pas zaman abang gue kuliah, tugasnya dikit dan lain-lain, dan gue sebagai anak teknik tiap hari pasti ada tugas, tiap hari bikin laporannya masih mending diketik, ini laporannya disuruh tulis tangan. Waduh. Jadi gue mikir agak nggak fair sebenarnya gue rasa engineer di Indonesia, karena di Indonesia itu kurikulum di Indonesia itu mengarahkan dan membuat mahasiswa-mahasiswa kita itu kurang kreatif, kurang inovatif. Padahal sebenarnya inti dari sebagai menjadi engineer adalah harusnya kita berinovasi, kita membuat sesuatu. Tapi malah kalau kita lihat sekarang ya, coba lihat menteri-menteri kita dan pengusaha-pengusaha hebat, itu kebanyakan malah bukan dari engineer, malah dari pengusaha-pengusaha dari ekonomi bisnis dan lain-lain. Gue sampai pernah ngobrol sama salah satu anak di organisasi yang gue jadi advisor ya, jadi independent advisor. Mereka ini bikin mobil, bro. Bikin mobil listrik. Kita udah lomba tuh keluar negeri. Lawannya tuh Cina, Jepang, Kazakhstan, India. Menang terus. Tiap kali lomba pasti bawa piala. Gue tanya ke dia, bro, lu abis dari sini mau kemana? Dia bilang, aduh nggak tahu bang, gue nggak tahu gue abis ini mau kemana. Ini orang bikin mobil. Sampai segitu nggak tahu plan ke depannya gimana ya. Saking kurikulum kita tuh, gue rasa terlalu kaku dan tidak mengutamakan inovasi sama kreativitas. Cuman disuruhnya, oke, lu kerjain tugas berapa hari harus kelar. Udah, itu aja. Jadi mereka nggak disuruh untuk be kreatif gitu. Ada mata kuliah tentang inovasi, kewirausahaan dan lain-lain, tapi malah matkul itu ditaruh dosen-dosen yang ya hanya ada untuk menyelesaikan tugas dia sebagai dosen aja, nggak mau inspiring the students gitu. Jadi gue rasa gara-gara itu banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang kurang kreatif, dan itu juga cukup gue dengar dari industrinya juga. Benefit ke engineer di Indonesia ini jauh banget lebih rendah dibandingkan negara-negara lain gitu. Lebih dihargai mungkin di negara lain. Jauh lebih Dibanding di sini ya. Iya, dari ini kalau kita ngomongin gaji ya, gue dengar gaji teman-teman gue yang habis lulus, yang gue tahu mereka pinter-pinter, IPK-nya jauh lebih tinggi daripada gue. Gue sering minta jawaban juga sama mereka. Dan gue dengar gaji yang mereka dapetin dari perusahaan-perusahaan yang gue dengar perusahaan-perusahaannya gede ya, gajinya tuh malah below
apa yang anak-anak ekonomi dapetin gitu. Padahal kita pas kuliah buset, kita kalau dibandingin sama capeknya ngerjain tugas dan gua ngelihat kerjaan anak ekonomi, bukannya gua membanding-bandingkan banget ya, tapi gua rasa itu nggak fair dengan kerjanya. Gua kemarin pernah magang juga karena kewajiban univ kan, gua magang, gua denger karyawan-karyawan itu harus masuk ke dalam pembangkitnya yang panas banget. Dibandingin sama anak-anak bisnis yang kerjanya di SCBD. Iya. Kan gua rasa nggak fair gitu. Jadi setelah itu, gara-gara itu gua ngelihat kayaknya gua nggak bisa gini-gini doang. Karena dari dulu gua dari SMP SMA gue selalu kerjaan gue cuma belajar doang. Mentok-mentok ya hobi-hobi gue olahraga sama musik. Tapi gue tuh kerjanya itu aja. Dan gue ngelihat teman-teman gue yang udah lulus ke kuliah itu mereka berkembang banget. Jadi ada yang jadi KBM lah, ada yang jadi Wakabem, ada yang jadi ketua divisi di suatu kepanitiaan gede. Gue ngerasa gue harus be better, gue harus berkembang. Gue nggak bisa gini-gini aja. Kalau gue cuman kerjaan gue belajar doang, gue nggak bakal jadi siapa-siapa. I need to be big, I need to be someone. Untuk situ. Jadi memang mayoritasnya itu Gen Z dah. Iya, Gen Z. Mayoritas Gen Z di sana. Tapi gue rasa kalau gue ngeliat ya dulu ya untuk F&B ya, Gen Z itu sebenarnya market yang agak-agak tricky sebenarnya. Benar, betul. Karena dia perubahannya tuh cepet banget. Benar. Jadi lama gitu. jadi kayak lu ngelihat trennya mereka. Itu nggak kayak cuman tren, kalau kita ya maksudnya angkatan gue lah, taruhlah angkatan gue, tren gue itu bisa bertahan sekitar satu tahun lah maksimal. Ya logikanya kayak gue zaman gue dulu ya handphone lah, gue dari Motorola ke Siemens itu jaraknya itu ada kali setahun setengah gitu kan. Dari Siemens langsung ke Ericsson, dari Ericsson terus lagi ke Nokia terus berubah digitnya berapa segala macam, itu butuh waktu yang lama lah, palingnya tahunan. Sedangkan Gen Z itu cepat banget. Arus perubahannya misalnya pertamanya tadi mereka ngelihatnya adalah yang harus Instagramable. Ya kan? Postingannya mereka nggak akan lihat dari menunya, mereka ngelihat dari yang penting postingannya postingannya estetik. Terus habis itu lihat wah banyak event, banyak ini segala macam, mereka masih mau datang ke situ. They willing to spend ya something, tapi mereka mereka nggak akan lihat lu mau ya makanannya mungkin ya udah anggap soal aja rasa nomor berapa lah. Soal rasa samaan rata aja udah. Kopi kayak gitu-gitu aja. Bener. Makanannya ya standar lah, kayak burger, kayak apa, steak atau misal French fries atau segala macam. Semua sama. Tapi apa yang dicari sama mereka tuh? Sekarang gue juga nggak tahu ya kalau ngelihat lagi sekarang Alpha aja tuh, sekarang Alpha udah masuk. Gen Alpha. Gen Alpha itu lebih aneh lagi menurut gue. Wah, gue nggak ngerti lagi. Karena mereka punya jargon sendiri, mereka punya bahasa-bahasa sendiri gitu. Dan kayak gue nggak. Oke, gue masih zaman gue kayak lu bilang Nora, ya lu Nora, that's it gitu loh. Kalau mereka tuh ada yang bilang Gen Alpha tuh ada yang skibidi lah, apa segala macam. What the? Gue aja nggak ngerti. Dan itu aja nggak ngerti. Dan itu makin cepat lagi gitu. Jadi kayak gue juga, yang maksudnya gue punya kafe juga, gue kayak ngerasa kayak F&B juga ada. Gue Orca Cafe kan, ya itu gue brand ownernya. Itu gue aja cuman gue nggak bisa pakai teknik, jadi kayak gue udah kita ngandelin teknik marketing yang udah segitu aja gitu, karena gue nggak akan bisa nge-push lagi kayak ngikutin setiap gitu, karena gue mikir gue harus tahu batasan gue di mana gitu loh. Kalau gue over limit dari kayak gue gue beraninya cuman ya udahlah promo aja lah, misalnya promo apa gitu. Gue nggak akan bisa kayak mungkin kayak misal di Kemang atau kayak gimana, dia bisa ya udah ada live music, ada nobar, ada ini segala macam. Dan buat gue itu adalah orang-orang yang gue bilang gila sih gitu. Maksudnya itu ya it's something gitu buat kan. narik orang ya. Karena lu berani buat narik orang dengan perkiraan yang ya nggak tahu nih, gambling. Sebenarnya itu kan tos-tosan aja gitu, gambling juga. Either ya lu maksudnya untuk satu harian itu apakah lu menutupi semua cost-nya? Ya mungkin profitnya nggak gede-gede banget, cuma setidaknya brand awareness-nya itu tinggi gitu loh. Wah tempat ini nih bagus nih, seru nih buat nongkrong, buat ini. Betul. Kayak gitu, jadi kayak kayak gue ngelihat orang-orang yang berani lah gitu untuk berinvestasi dalam F&B ini sekarang tuh kayak
wah gila sih gue bilang. Harus berinovasi terus Iya. memang. Karena nggak boleh. Ini apalagi Nggak sih boleh stuck. nggak boleh stuck kayak misalnya. Ini trennya apalagi sekarang. Dia harus baca tren terus gitu. Benar. Nah, ngomong-ngomong tentang yang generasi yang di atasnya Gen Z dan lain-lain ya, yang kaum yang sudah lebih berumur ya. Emang kontranya mereka nggak megang HP lebih aktif daripada Gen Z dan kawan-kawannya ya. Tapi ada behavior mereka yang sebenarnya menarik banget untuk F&B. Mereka tuh settle. Iya. Kalau misalkan mereka udah suka sama satu tempat, itu pasti dia bakal makan terus di sana. Loyal. Loyal. Iya. Mereka lebih loyal gitu. Setuju kalau itu. Tapi kekurangannya mereka ya itu, kita untuk berkomunikasi ke mereka tuh susah, harus pelan-pelan banget gitu. Benar. Nah, dan ini gue rasain karena kan di kafe gue yang di Pasar Minggu, gue lebih fokus ke makanan. Oke. Gue jualan nasi goreng, jualan bebek Madura, dan gue ngelihat sesimpel siang-siang aja jadi banyak banget ibu-ibu sama anak TK datang. Karena gue fokusnya lebih ke makanan. Nah, kalau misalkan yang di Kemang, gue fokusnya ke tempat, yang datang full anak-anak. Anak muda lah ya. Tapi ya sebenarnya itu cara kita, gimana cara bikin tempat kita senyaman mungkin ya. Soalnya setelah gue market survei customer gue, ternyata banyak yang udah sampai 14 kali datang. Ada yang sampai foto profilnya Apple Might. Oh iya. Iya, ada yang jadian di Apple Might. Oh, aduh. Jadi gimana caranya kita menggunakan Bikin jadi kayak vibes di situ tuh. iya, pro dari masing-masing pasar ini kita gunain semaksimal mungkin itu. Iya sih, setuju. Karena dari Lamunan itu setelah itu ke Apple Might, gue bikin satu bisnis lagi yang sebenarnya deket banget dari Iya, studio dari sini ini. ya. Iya. Apa yang lo bilang tuh? Japanizu. Yang gue sempat datang juga kan di soft opening yang di. Yang bareng sama anak-anak Jaya. Iya, jadi Iya. dekat sini pun nggak jauh dari tempat kita podcast nih. Tempatnya juga ada Japanizu. Japanizu namanya. Iya. Makanan Jepang kaki 5. Dan itu break evennya cepat karena investmentnya kecil kan. Dan ya itu, tapi yang diincar tuh pasar-pasar orang yang suka kulineran sama orang tua jadi jatuhnya kan. Dimana pasarnya tuh lebih susah di penetrate. Tapi kalau udah sekali penetrate udah lebih enak. Itu tapi di online juga bisa. Iya, Apa offline aja? offline aja, tapi Offline ya? Grab sama GoFood-nya ada. Oh, ada ya? Ada, tapi kita mainnya lebih di offline. Oh, lah di sekian sebulan omset tuh lebih besar di offline Iya, dibanding mungkin online cuma 10%. Oh iya. Oke. Berarti memang orang datang sana beli sekitar sekian. Iya. Yang gue paling senang dari pasarnya Tebet ini ya, behavior orang Tebet itu mereka suka belanja. Pertama kali gue buka Japanizu, itu awalnya gue bukanya tuh di parkiran TK. Oke. Gue buka tenda, cuman ada lampion Jepang doang, belum ada namanya, belum gue pasang nama. Tiba-tiba ada orang naik motor, pakai boxer, nggak pakai helm, berhenti. Mas, jualan apa? Oh, di sini Di Tebet sini. Itu pertama kali gue, berarti artinya dia benar-benar keluar rumah untuk dia pengen jajan, dia pengen belanja gitu. Artinya tuh pasar kita harus ngeliat juga di daerahnya itu bagaimana behaviornya gitu. Kayak Tebet ini adalah salah satu menurut gue pasar yang enak banget. Oke. Tapi kekurangannya adalah buying power mereka. Bukannya gue ngatain ekonominya rendah atau apa, tapi buying powernya mereka tuh agak rendah. Jadi lu harus menurunkan pricingnya gitu. Dari yang lu lihat di sini ya. Makanya Japanizu gue tuh bisa dibilang sebagai salah satu kaki 5 makanan Jepang yang harganya paling murah. Yang lain jualannya 40 ribuan, 30 ribuan, gua mulai dari 20 ribuan. Lo bisa ngeliat sepeluang itu, ya itulah jiwa pebisnis memang begitu. Ya, pasti. Gue setuju lah maksudnya. Kan biasanya kalau orang ngeliat kayak wah, ada peluang sedikit, dilihat itu salah satu peluang gitu kan. Dan akhirnya sekarang rame mungkin ya Japanizu lo, dan udah buka cabang juga. Iya, benar. Di Hangjebat. Hangjebat. Hangjebat tuh berarti dekat itu dong. Hang Tua. Blackstone apa ya? Iya. Pokoknya dari situ lah. Iya, dekat banget dari Nisanmori. Deket banget dari Blackstone. Iya, Cuman lurus doang kan. 100 meter. Iya, dan gue pernah main juga ke sana. Jadi next mungkin teman-teman yang pengen nyobain Japanizu di Tebet atau dan di Hangjebat boleh cobain, itu enak banget dan bisa lihat di sini IG-nya.
Nah, editor kerja lagi loh. Kita hari ini nyesain editor. Senang sekali. Nah, karena tadi kan kita bahasnya serius, Yoi. ya kan? Dan ini bukan kita banget sebenarnya. Bukan. Sampai ini kaget bukan. kameranya. Jangan dipikir Bro Bilal nih pembahasan yang tadi itu bukan ini banget lah, bukan kita banget. Sekarang gue mau tanya dulu sebentar. Kenakalan apa? Separah apa sih lu bandel lu tuh separah apa sih gitu? Karena kalau gue nggak tahu kan kalau misalnya Iya, hal apa yang mungkin yang membuat lu pikir kayak gue udah nakal banget nih. buat lu tuh nakal banget tuh kayak gimana sih gitu? Iya. Lu jangan tanya balik ya. Kalau tanya balik gue Tanya gue jawab maksudnya. Lo tanya balik gue nonton aja episode Waduh. Ya dengan Bilal yang seperti ini. Iya. Kira ada hal apa sih yang pernah lu lakuin dan sampai mungkin lu anjing gue kok gini ya. gue bandel banget nih. Ini pokoknya buat lu tuh ini tuh bandel banget lah gitu. Karena bandel orang kata beda ya. Ditebelin lagi dia mau jawab biarin. Enggak, ini gue lagi mikir ini gue jawab atau enggak. Gue kasih dia mikir dulu. Ya entah tiba-tiba gue waktu SMA nyolong dolar bokap ya kan nakal juga ya kan. Misalkan nyolong duit, gue juga soalnya pernah. Lu mah tahu. Aduh. Hal apa mungkin? Kalau mau lu skip juga nggak apa-apa. Jangan. Ini Bisa ini di skip bagus. gue. Ini yang Tinggal ikat bagus. kok bisa kok tinggal ikat. Aduh. Ya mungkin Tinggal lo pacaran tanpa izin kan bisa, itu nakal kan? Iya. Mungkin nakal bagi dia kalau kita Ya enggak. makanya. Kayak gue pengen tahu Ya, nakal apa itu sih. kok kasih tuh, gue kasih tipis-tipis ya biar aman jawaban. Iya. Ya sebenarnya kalau ngomongin nakal ya, gue tuh sebenarnya dari kayak gue bilang, gue dulu tuh nerd dan emang nggak kurang suka bersosialisasi lah. Actually gue tuh jadi nakal itu gara-gara ya tuntutan jadi pengusaha sebenarnya. Oke. Kayak salah satunya gue jadi ketua organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia perguruan tinggi untuk di UI. Itu nggak tahu nih ini bagus atau tidak untuk diomongin. Tapi itu gue sebagai ketua sudah menjadi tuntutan gue Ya, untuk oke. gue harus paham dunia malam. Ya. Ya, Oke. itu kan salah satu bagian dari jadi pengusaha ya, lobby lah, Betul. latihan lobby lah. Dimana ya kita dunia itu kan abu-abu ya. Benar. Ya ada Dia mau play safe terus. Dia Kita hati-hati banget anjing. Bungkus dulu. Bungkus dulu. Kayak Sudarmono ya ngomongnya main dipikir dulu. Gue udah marahnya udah tadi. Gak biar kita bisa menerima jawabannya dunia ini kan Iya. abu-abu ya kan. bener. Kita tuh nggak bisa ngomong ke satu tuh nakal, Iya, satu belum tentu di orang lain itu biasa aja. Iya, Benar. kayak bener kata Bro Agus sama Om Wisnu. Ya mungkin menurut gua nakal, menurut kalian biasa, Biasa aja, aja iya. gitu. Karena- Cabut sekolah pernah nggak? Nah, cabut sekolah pernah nggak? Nggak pernah. Karena tipikalnya belajar. Dia kan belajar. Berarti ini ada bandelnya ada yang Benar. yang Suka sama guru pernah? Enggak sih. Oh enggak ya. Enggak Maksudnya, sih. Suka itu kan salah satu mungkin cantik gurunya. Enggak. Enggak. Oh enggak ya. ngebayangin guru. Gue sekolah negeri soalnya. Negeri ada aja yang cakep. Ngebayangin guru gitu. Ngebayangin guru gitu. Diajar. Pacaran sekolah Iya pernah. SMA. SMA, SMP. Oke. Cinta monyet pernah lah. Pernah lah ya. Malah mungkin bisa dibilang salah satu kenapa gue jadi pinter tuh gara-gara cinta monyet gue. Kenapa? Maksudnya lu pacaran sama orang yang pintar juga atau sama guru? Masih kok Enggak. Masih gue guru gak bingung. Enggak. Bukan. Terutama bukan sama guru ya. Oh bukan. Kalau jadi pintar kan gue gak tahu. Bukan. Oh bukan. Jadi- Atau anaknya guru. Atau anaknya guru Pokoknya dulu bisa. gue pernah suka sama seseorang. Gue suka banget. Dan Kayak gini orangnya gue kasih itu. Oh jangan. Bahaya. Jangan. Oke, terus. Gue gak bisa nyampuin yang itu. Pokoknya Oke. gue suka sama dia. SMA tuh. SMP nih. SMP? SMP. Oh, lebih nakal gue pacaran SMP. Dia lebih nakal ya SMP udah pacaran terus. Tolol lah. Nah pas itu tuh pokoknya gue nggak dapet lah dia. Gara-gara gue blunder. Dia nggak, akhirnya dia nggak mau sama gue dan gue pikir gue tetap mau berteman sama, gue pengen ada manfaatnya buat dia. Dia tuh dulu punya cita-cita jadi pilot. Oke.
sekarang sih kayaknya cita-cita itu udah nggak ada lagi sih kayaknya. Tapi gara-gara Namanya siapa nih? Bang? Waduh. Jangan-jangan pilot cowok apa cewek? cewek. Gue baru denger cewek punya tujuan jadi pilot. Ada. Lu aja cita-cita lu cetek Iya. anjing. Ini dunia tuh sudah 2024, sudah Lu mau bantuin gua dong, 2025. biar Tar dulu. Gue lagi lihat diplomatisnya dia. Oke, jawabnya terus. kan. Kuda-kuda dulu. Akhirnya gue selain ke atas. Gue kan puyol. Tinggal sliding doang. Ya pokoknya gara-gara gue Dia pengen jadi pilot. dia pengen jadi pilot dan gue dulu ya suka banget lah sama dia. Oke. Akhirnya gue pengen bermanfaat bagi dia dengan cara lain. Oh. Caranya adalah gue tuh pengen bikinin dia pesawat dulu. Terbang, ya kan? Ada begitu ya? Keren lo lah. Nah, dari- Denger si dia udah denger belum ini? Belum. Wah, Jangan. coba spill dong. biar dia tahu lo ada impian lo itu salah satu gara-gara dia. Chestnya. Enggak, tapi bahaya gak kalau didengar sama yang sekarang? Udah tahu sih. Udah tahu, Gue pernah udah cerita, tahu. gue Oke, pernah cerita. Lanjut terus. Nah, pokoknya gara-gara sebenarnya awal mulanya tuh gue jadi ambis. Dulunya tuh gue nggak tahu lah tujuan gue tuh pengen kemana. Gue nggak pintar, gue nggak rajin. Tapi gara-gara itu akhirnya gue mulai rajin, jadi suka matematika sampai gue setiap kali sama guru matematika pasti gue jadi yang paling disukain lah sama guru matematika. Gara-gara setiap lagi ada problem pasti gue bisa jawab. Dan lo semangat. Dan gue semangat. Belajar Nah, matematika. gue sampai dulu kerjaan gue ngegambar pesawat, ngitung-ngitung, udah mempelajari gimana cara pesawat itu terbang dan lain-lain fisikanya lah. Nah, tapi lama-kelamaan kesini ya gue kan udah nggak suka lagi sama dia. Dan mungkin itulah alasan kenapa yang awalnya gue jadi anak ambis yang kerjanya suka belajar, gue udah nggak ada motivasi lagi untuk belajar gitu. Untuk apa gue belajar gitu? Apakah gue masih pengen bikin pesawat? Apakah gue ini? Apakah gue pengen pindah haluan? Apakah lu pernah nyontek? Pernah lah. Bandelnya situ. Iya. Tapi Gitu pertanyaan gue sekarang, sorry gue potong. Yang perempuan itu, si cewek itu udah jadi pilot sekarang? Dia nggak jadi pilot sih. Oh, jadi Akhirnya pilot. dia Kan lo gak bikin pesawat, makanya gak jadi pilot. Bener gak sih? benar. Harusnya gue tetap bikin pesawat gitu ya. Oh, berarti masih berteman sampai sekarang? Masih temenan lah, Oh, masih masih temenan. temenan. Masih kenal tapi kayaknya gue terakhir ngobrol sama dia kayaknya Udah hilang kontak lah ya. udah 5 tahun yang lalu lah Oh, kayaknya. 5 tahun yang lalu. Udah lama banget. Terusin tadi kan baru dunia abu-abu. Iya. Abu-abunya lu Berarti terusin. yang tadi kan minum kayak gitu, itu mah ya mungkin kenakalan bagi kita mah biasa kan. Ayo. Minum aja nih bahaya sebenarnya. Kalau dilihat dari berita-berita sebelumnya ini ya, Oh, oke. minum itu berbahaya sekali Emang sebenarnya. minum apa sih? Kan Tahu, di minum- klub itu kan nggak perlu minum alkohol Iya kan. benar. Ciu Mocktail kan. bisa. Waduh. Hotel, Ciu nggak ada. Di mana Ciu SCBD? Siapa tahu. Cap tikus. Cantik. Ya ini bandelnya dia tersebutin tuh kan. Jangan kebuka sendiri. Iya, kan, buka saya. kartu sendiri ternyata. Kalau Om gua Wisnu kan, ini. kalau gua kan definisi bandel tuh gue nyiptain. Kalau Wisnu ini tongkrongan mah dulu masih muda di parkit. Blok M minum oplosan yang biru. Kok tahu Ya kan? biru? Yang autan. Intisari nekat. Jadi memang kenakalan lo bagi lo tuh segitu ya. Ya karena gue lihat dia juga, gue salah satu yang di ada di komunitas kita ya. Yang kalau misalkan nongkrong malam dia memang nggak pernah mau ikut dan memang kita memang dia Gak memang diajak ada sih lebih tepatnya. Oh, oke, berarti next ya. Boleh. Pokoknya kalau berdua sama Agus aja hati-hati Tapi aja. untuk berteman ya kawan-kawan. Untuk berteman. Itu gunanya itu untuk bersosialisasi. Benar, Ya. jangan Network jadikan hobi, iya, network itu penting, guys. Setuju. diplomatis banget aja jawabannya Nyari diplomatis. aman deh, nyari aman. Kira ada yang mau ditanya Om Wis dari mungkin dari tadi kan udah nahan pertanyaan. Gua baru satu. Lu terusin dong. Lu katanya IG-nya mau lu Iya sikat. tadi kan gue lihat. Gue lihat dari sisi Bro Bilal ini selain dia bijak kan, gue kenal dia bijak, dia nggak apa orangnya juga. Yang gue stay cool aja lah. Tapi Bucin. gue lihat di Instagram lu tuh ternyata lu bucin juga ya. Boleh gak lu cerita sedikit tentang Iya. percintaan Iya, lu? boleh lah. Kebucinan lu. Kebucinan lu. Sampai sejauh mana sih lu bucinnya? Gitu. Udah, siapa tahu kayak Agus gitu kan jual motor gitu Wah, kan. lu jangan dibilangin dong.
Agus ini bucin juga gue liat story-nya. Oh, iya. Oh, ini. Baru yang terakhir kan lu kali yang kemarin-kemarin. Jangan sampai gue buka kartu juga. Waduh. Ya atau enggak nyamperin Jakarta Bandung gitu Iya. kan. Naik motor, hujan-hujan. Hal effort apa menurut lo yang lo Se-effort apa Iya. sih? Mungkin kalau effort gue bingung ya ngebahasnya. Bangunin candi ya. gitu. Waduh. Jadi bangunin pesawat itu udah keren tuh. Siapa tahu ini candi. Pesawat nggak jadi, candi aja. Bingung juga ya. Kalau udah kelamaan kayak karena kita udah Teman kampus dulu. enggak teman SMA. Oh, teman SMA. Teman SMA. Celebek. Jadi dia udah kenal gue dari gue tuh udah bukan kayak gue yang sekarang gitu. Udah beda Oke. banget total. Oke. Dulu tuh ya kayak gue bilang, gue dulu introvert, Iya. nggak jago ngomong. Dulu kalau misalkan gue berantem nih pasti gue kalah debat. Oke. Dimana kayak sekarang gue sometimes malah nyeramahin dia, sering banget gue nyeramahin dia sekarang. Kalau untuk effort ya gue bingung juga sih. Effort tuh kan soalnya setiap orang kan beda-beda ya. Ngelevelinnya ya. Ada yang bilang kalau nganter pulang itu effort, ada yang bilang itu kewajiban. Kalau perempuan biasanya ngomong kewajiban kan. Balas telat, balas cepat dibilang effort juga Iya ada. Ya kalau ngomongin effort ya mungkin ya pasti effort ya pasti ya. Gara-gara ya sometimes gua ya mungkin ini tidak terlalu effort ya, tapi mungkin kayak kalau makan, kalau gue lagi seret ya makan dia gitu. Oke. Hah? Makan dia? Gimana? Tar. Maksudnya Gimana? maksudnya gue gak usah makan atau kayak Iya, kayak paham. pas zaman dulu tuh gue suka Ini gue udah paham-pahamin lo masih mau kulik. Enggak, gue lagi mikir. Hah? Enggak, di otakku beda soalnya. Makan dia. waduh, Aduh, mau kemana lagi? Enggak, gue cuma membahas ada satu hal yang mungkin kelewat tadi bicara soal beberapa bisnis yang lagi Bro Bila jalanin juga kan. Tapi sebelum itu, gue pengen lo ungkapin dong satu kata dua kata buat teman hidup lo udah nemenin 5 tahun. iya. Say thanks ya kan di kamera ini boleh ya kan? Iya. Boleh dong. Oke. Tenang. Malu banget gue. Ya kan kata lo udah ada di titik ini. Akibat dia juga. Iya. Mungkin kata say thanks ini kan mungkin lo lewat chat di TikTok Iya. sering lo kan Iya, kita pengen benar, denger benar. dong. Tapi ini yang nonton soalnya satu dunia. Enggak. Nonton cuma 100 orang. Enggak, paling semua hipnya dong. Ini Ntar gue kita yakin tayangin bakal aja. ada di link HIPMI nih soalnya nih. Enggak dong. Ntar pas Belum lagi- lagi di IG HIPMI Jaya 2024. itu boleh tuh. Boleh. Iya, biar banyak yang nonton. Coba dong, ungkapin Iya. dong. Say thanks atau apalah terserah lo. Ya gue pengen Kok bukan dari hati gitu kayaknya. Kalau dari hati tuh enggak begitu lah. ya gue dari hati. Hati gue dilihat satu dunia nih misalnya. Enggak apa-apa. Jejak digital tidak akan pernah hilang. Iya. Ini kan satu inilah kehormatan lo buat Ntar gue doain dulu. menghargai. Mudah-mudahan jadi menjadi saya. Oh, jadi dong harus. Amin. Kalau enggak Aduh iya lagi. Ya. Makasih ya sayang ya udah nemenin aku dari SMA, dari kerjaan aku main basket. Pas mata pelajaran olahraga main basket doang. main bass, ngeband. Sampai sekarang ya alhamdulillah ya sudah bisa mandiri dan membahagiakan beberapa orang dan bermanfaat untuk nusa dan bangsa lah. Oke, udah itu dong. Udah. Keren. diplomatis sekali Bapak ini. Aman tuh, aman ya. Aman banget. Benar. Nah, gue denger dibuka spa. Sorry, massage. Pijit. Berarti suka. Anjing. Pijit itu. Tadi pertanyaan kan biasa kalau orang buka bisnis apa yang dia suka kan? Iya benar. Dia suka minum ngopi deh. Kenapa gue buka coffee shop gitu? Iya. Terus gue suka anak nongkrong, suka nobar apa? Gue buka deh tempat nobar ya. Dia buka tempat pijit nih. Berarti Gue suka pijit. Tapi kan pijit ini. Oke, nah itu boleh cerita dong. Apa nama tempat pijitnya? Nama tempat pijitnya Mayomi. Mayomi. Nah kayak gini nih. Tuh kayak editor kerja lo. Iya. Dia tuh kerja mulu. Ini kerja banget hari ini. Sedikit banyak coba cerita tentang Mayomi. Karena ini untuk umur-umur itu butuh tempat pijit nih. Karena gerak sedikit linu, ya kan? Tidur salah udah
Happy ending ya? Happy ending. Oh, Agus paham nyarinya- banget ya. No, Agus nyarinya happy Lu ending, bilang kan anjing. paham banget loh. Happy ending. Aduh. Coba Miami ya. Miami namanya. Kalau cerita ini bukan Delta, sorry, Bukan, ini Miami. bukan, Miami. Delta nggak happy ending. Atau yang di Bali tuh yang habis kayak grebek. Waduh, Kok tahu? Ya, kita kan bisnismen, kita harus tahu lah ya. harus tahu apa yang terjadi di dunia. Harus tahu kompetitor mana kita cepuin. Ujung-ujungnya cepu anjing. Aduh. Coba sedikit dong cerita. Kenapa lu bukan tempat pijet? Apa namanya Miami? Kenapa? Jadi keluarga gue tuh emang suka pijet. Oh, berawal dari situ. Emang berawal dari situ. Bokap, nyokap gua dan abang gue tuh semuanya suka pijet. Maksudnya manggil orang ke rumah? Atau Iya, biasanya kita manggil ini house lah. service lah. Oke. Ada terapis gue yang udah mijitin gue dari gue TK. Oke. Nah, gue tuh emang suka pijet dan gue suka lah nyobain tempat pijet. Tapi teman-teman tempat pijet tuh bukan negatif doang. Ada yang Setuju gua. emang healthy spa. Makanya Miami itu namanya Miami Family Massage. Karena ada tolong family. iya, harus ada family-nya. Harus ada family-nya. Bahaya soalnya. Bahaya kalau enggak. Ini aja udah ada family-nya aja masih Sama suka karaoke ditanya. aja ada asal family ya. Iya. Kalau nggak ada bahaya kan. Benar. Udah ada family-nya aja masih banyak ya. Tapi Ada LC-nya. nah, makanya gue naruh family. Sebenarnya ini salah satu bokap yang pengen sebenarnya. Oke. Bokap gue yang pengen, gue yang Dipercaya untuk mengelola. iya, gue yang mendesain dan Oke. mengelola lah bersama ada beberapa terapis gue. Jadi emang kita suka pijet dan akhirnya kita buatlah Miami. Miami ini sebenarnya namanya itu dari 2 kucing gue. Oh. Gue punya oke. kucing banyak banget sih kucing gue sekarang. Tapi Lu salah satu melihara kucing berarti ya? iya, gue ada Suka. 11 kucing gue. Oke, terus maksudnya berjalan berarti baru tahun 2024 ini? Iya, September. Oh, September kemarin tuh baru awal tuh ya? Daerah mana? Di bawahnya kafe gue. Di daerah Pasar Minggu ya? Pasar Minggu. Tuh gue beberapa ngeliat testimoni teman-teman di yang kita kenal juga di ini. Emang enak tempat pijat. Bahkan teman kita 1 orang sampai 4 kali udah balik ke situ. Nah, pertanyaan gue, kayaknya happy ending ya. Enggak, maksudnya badannya bagus, ngerasa puas lah. Iya, puas. Maksud gue arahnya sana ya. Iya, arahnya ke sana, bukan iya. arahnya Iya, dia iya, nih. iya. Bahaya. Iya, iya. Enggak, yang ngomong elu gitu. Enggak, karena gue Happy ending lu tuh beda anjing. Enggak, karena gue pas dengar cerita dia, ada satu teman kita, nggak usah kita sebut nama, sampai 4 kali ke sana. Terus ada beberapa teman juga cewek-cewek pada ke sana kan. Makanya gue juga pengen penasaran sih, pengen nyoba. Ntar gue testimoni lah sama lo. Iya. Nah, Ya kan? masalahnya lu banget gue sih ngomong anjing. Nah, terus buka September. Berarti sekarang udah berjalan 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Nah, menurut lo dari ya kan lu kan yang gue lihat tadi kan hebat membaca peluang. Gimana menurut lo peluang tempat pijit yang lu buka sekarang? Menurut gue peluang di tempat pijat tuh gede ya. Soalnya ada pembeda dari pijet sama makanan. Oke. Dimana makanan tuh kita ada jualan makanan dimana makanan ini harus dibuat oleh bahan. Oke. Dimana bahan ini makanan sehari-hari. Benar. Kekurangan dari ini makanan sehari-hari ya cheating itu pasti terjadi. Betul. Yang kayak gue bilang kenapa salah satu alasan kenapa Apple Pasti Mate ada gue sih. hilangin kitchennya itu salah satu gara-gara itu. Dimana kalau tempat pijet cuma ada minyak, emang minyak mau lu apain gitu? Benar. Palingan cuman buat Ketawa sendiri. Dia minyak pengen diapain, dia ketawa ya. Gue coba emang minyak mau diapain? Emang lu PDD lu. Baby oil di mana-mana. Anjing baby oil. nah kan selain lu Bener, PDD, bener, lu kan bener. nggak butuh banyak gitu Betul, kan. betul. Jadi nggak nggak mungkin juga orang cheating minyak. iya buat apa gitu. Selain lu PDD gitu Iya. kan. Nah kan karyawan gue bukan PDD. alhamdulillah. Jadi untuk kejadian cheating itu agak-agak susah. Oke, Dan minim lah ya. iya, dan cost of goods sold-nya itu kecil dibandingkan makanan. Makanan itu Oke. biasanya rata-rata 20-an sampai 30%. Minumannya tuh biasanya belasan sampai 20-an persen. Dan bisa basi kan. Dan bisa basi, bisa wasting. Iya. Dimana kalau pijet, CO gasnya itu adalah terapisnya. Iya. Kita bagi komisi biasanya. Oh, jadi kayak capster di tempat
tukar rambut mungkin ya, komisi per kepala, Iya. plus gaji gitu kan. Jadi gajinya tetap ada. Iya, Terus gue setuju, juga ada setuju, komisi. Jadi semangat juga kan. Iya, jadinya artinya gajinya nggak usah segede gue Benar. ngegaji yang di F&B. Benar. COGS-nya tuh mereka sendiri gitu. Betul. COGS untuk minyak dan lain-lain ya tipis banget. Iya. Jadi peluangnya tuh gede banget. Margin yang bisa didapetin tuh jauh lebih gede pada F&B. Kekurangannya adalah orang pijat tuh nggak setiap hari. Orang makan setiap hari. Sorry. Jadi emang harus pinter-pinter marketingnya banget gitu. Kita harus ngelihat karena pijat tuh sesuatu yang susah netepin harganya. Di tempat lain ada yang harganya 300.000 itu Benar. mahal. Ada juga yang 500.000 murah. Mungkin servisnya beda. Oke. Lanjutin, bilang aku lagi mencoba servis karena baru servisnya beda. Gue ngeliat si Agus serius banget ya. Pakai kamu bawa anduk nih mas, anduknya. Enggak, gitu. servisnya mungkin ada jacuzzinya. Oh, jacuzzi. Ya. Yang enggak ditemenin, Iya, ya iya, kan? Ada fasilitas-fasilitas yang mungkin di tempat-tempat pijat lainnya enggak ada. Tuh, ada yang bilang 1,2 murah ada. Ada. Ada yang bilang 2.500.000 ada, Ada. murah ya kan. Ya, lihat tuh tim lo, tuh pelakunya tuh ketawa tuh. Emang. Agus. Jadi kalau di tempat pijat tuh nentuinnya tuh harus pinter-pinter banget. Oke. Karena kita harus lihat pasar, harus lihat daerah. Apakah kompetitor harganya berapa? Iya, iya. Dan dengan adanya sosmed itu sebenarnya ada TikTok, ada Instagram, Ngebantu. harga ini sebenarnya makin abu-abu sebenarnya lebih Oh, justru. gua ngeliatnya. Karena orang itu kan nggak terlalu memperhatikan Ya. lokasinya di mana. Yang penting itu tempat pijat, kelihatannya enak, ya gue datang ke sana gitu. Jadi untuk menaruh harga tuh kayak misalkan oke, di Pondok Indah ada yang harganya 300 padahal servisnya sama gitu. Apakah kita lebih baik kita 300 atau enggak kita 170 atau 100.000 aja gitu. Nah, itu harus pinter-pinter karena kayak harga itu udah jadi identity, terutama kalau untuk service industry. Dimana jadi kalau misalkan kita udah harganya kemahalan, ya kita harus main promo, harus main marketingnya lebih gencar gitu. Dan dua-duanya akhirnya gue lakuin. Harganya gue relatif lebih murah dibandingkan tempat-tempat pijat lainnya, dan gue juga ada promo. Oke, promonya di weekdays atau weekend? Promonya karena kita masih baru ya, kita Iya. ngincer pokoknya kita naikin dulu awareness-nya. Oke. Jadi kita pakai ads, promonya 190.000 berdua. Couple promo gitu. Kalau promo. Kalau minta 2 terapis bisa. Buat apa? Enggak, promo biasa kan beda-beda kan, biasa ada begitu. Mungkin buat yang pegang atas sama bawah. Ada gak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, Karena tempat kita- lain soalnya ada. Tempat lain ada, Om. Karena kita berdasarkan waktu. waktu, Kita berdasarkan oke. waktu, bukan berdasarkan Buy one get one. Oke, oke lanjut. Anjing. Jadi maksud gua lah, ini mah Ini kita gue tahu sekalian karena gue denger telanjangin ya, diri aja semua udah. bukan dari experience, Iya, tapi bukan. dari Enggak, di experience gua kok, tenang aja iya. experience gua. Aku cerita tadi. Karena kadang gue kalau tempat masuk pijit, Mas mau 1 apa 2 terapis, gue kan bingung lah, kan pijit 1 ya. Oh 2 kenapa Mbak? Ya mungkin buat kaki Iya. sama kepala kan beda ya kan gitu. Jadi tempat lo kan nggak mungkin ada kata lo Iya, kan. karena kita kan sistemnya jam. Ya. Oke. Kalau dalam satu jam sampai 2 jam itu ya pasti kena semua gitu. Iya. Tapi lo tahu gak cara membedakan tempat pijit yang nggak bener sama bener? Biasanya gue kurang tahu sih, karena Gue gue lihat dari minyaknya, kalau minyak zaitun berarti tempatnya bener tuh. Ada minyak Arab kan? Oh iya. Minyak zaitun tuh berarti tempatnya nggak berarti bener. Iya, Yang nggak bener iya. minyaknya yang lain. minyaknya kayak gimana tuh? Minyak lo zaitun apa enggak? Gua iya minyak zaitun Oh, ada berarti minyak bener, berarti enggak, bener. minyak zaitunnya Tuh. buat muka. Oh buat iya, muka. berarti ada zaitunnya kan? Ada, Ya ada, udah, ada, berarti ada, benar. ada. Jadi tempat pijit yang benar nih. Kalau yang Iya. nggak benar apa? Ya minyak yang lain pokoknya. Apa tuh? Apa Nggak tuh? tahu deh. Apa tuh, Guys? Apa sih? Karena kan kita sebagai pengusaha kita tuh Makanya, kita harus harus tahu. Nggak, harus pokoknya kalau memiliki pas masuk pengetahuan. ditanya. Harus gini. paham. Kan kalau di tempat lu mungkin pas masuk, oh iya silakan apa masuk ruangan mau pakai baju yang apa kan dikasih. Kalau di tempat yang benar biasa bisikan bukan itu. Apa tuh? Mau berendam dulu gak? Gitu. Oh kira pakai nomor. Sama gelang.
Agus anjing emang Agus Sama anjing. gelang biasanya lah. Ada gelang nggak di tempat lo? Oh, berarti aman, udah aman. Cuman Berarti boxer Mayumi doang. itu salah satu tempat visit yang aman, guys. Ya. Buat keluarga, buat orang pengen Nyapu healing, sendiri ya, Gus. Buat healing. buat healing, yang pegel-pegel. Karena kalau tempat yang lain tuh berangkat pegel, pulang pasti lebih pegel. Nyiapin alasan sama pasangan. Nih M-banking jangan sampai kelacak, biasa gitu lah. Agus, Oh gitu ya Gus ya? Gitu Gus Oh ya. gitu, Biasanya iya gitu. iya iya. Oke. Aduh. Gue denger dari cerita dari teman-teman Oh sih. iya iya. Oke. Gue makin paham. Makin paham. Kenapa M-banking harus sampai ketahuan sih? Karena ada cash, bisa cash. Tahu kan bisa cash. Gue Iya. denger dari teman-teman gue yang udah berkeluarga. Oh gitu. Gimana caranya ngapus di M-banking itu Oh, gue gimana? gak ngerti. Malah justru gue menjadi bantalan mereka. Gus tolong talangin dulu. Takut transfer kalau beritain gue jual beli helm. Oh. Mahal ya. Tapi kan rekeningnya Nih biasanya baju ada ganti baju yang tadi ya kan. Gitu. ada tulisannya dari rekeningnya kemana. Enggak masalah beli helm itu kan tergantung Nggak loh. tahu tanya teman-teman gue itu yang kita talangin. Arai-arai 7-8 juta. Otipnya jauh juga ya gue bilang. Wow. Hebat. Tapi bro, mungkin yang teman-teman pengen tahu juga Mayumi ini maksudnya harga paling murah saya untuk pijit berapa? Kalau kita tuh di 160.000 itu untuk 160.000. sejam. Itu 1 jam. Itu full body. Full body atau massage. apa namanya tuh? Refleksologi. Iya. Bukan, kita full body massage. Kita fokusnya lebih ke full body massage. Oh, lebih full body. Soalnya ya? gue sendiri gue kurang suka refleksologi. Oh, karena berangkat dari lo juga kan. Maksudnya. Gue sukanya tuh yang kita Full body ya. ganti baju terus pakai minyak dipijitin dari atas sampai bawah gitu. Berasa obrolan kita udah hampir 3 jam lah. Iya juga ya. Udah jam segini. Ya pertama mungkin terakhir dari kita mungkin saya thanks buat Bro Bilal udah hadir, udah Yoi, bagi-bagi thank sedikit you. sharing di sini Thank you tentang juga. perjalanan Percintaan lah. bukan dong, perjalanan Hidup. perjalanan hidup Iya. plus ada percintaan yang tadi udah saya thanks juga kepada Bebek. calon teman hidup nanti selamanya. Nah, dan juga kita berdoa lah semoga Bro Bilal apapun yang lo planningin berjalan lancar. Ya. Ya kan, Om ya, berjalan lancar sesuai dengan apa yang lo cita-citain. Mungkin juga lo pengen buka lapangan pekerjaan yang lebih banyak kan pasti kan. Semakin bisnisnya banyak kan pasti lapangan pekerjaan pasti dibuka lebih banyak. Betul. Iya, Dan gue suka sih umur karena segitu memang udah harus mikirin kayak kita gitu. Indonesia harus kekurangan lapangan pekerjaan. Benar banyak banget. Banyak banget. Maksudnya banyak banget anak muda yang cuma kerjanya kan mungkin gitaran doang. Iya. Tapi dengan ada lapangan pekerjaan entah jadi barista jadi Benar, apa mereka jadi kerja. Dan mudah-mudahan juga usahanya itu juga membreak stereotype bahwa ya tidak perlu harus ada patokan ya entah itu gelar, entah itu sarjana atau D3 atau ya kalau bisa sih ya sebenarnya yang di Indonesia kurang juga adalah umur. Selalu umur itu Ya, jadi dengan patokan ya. jadi Iya. patokan gitu. Sedangkan mungkin ada orang-orang yang umurnya sebenarnya gue masih bisa kerja, Betul. cuman ya udah perusahaan udah nggak ada yang mau nerima dengan umur gue segini gitu. Benar. Kayak gitu loh. Kan maksimal ada umur misalnya 35. Iya. Itu kan jadi perdebatan juga. Iya, karena kan umur 35 tapi pengalaman segambreng, ada juga yang fresh graduate yang belum punya pengalaman apa-apa, mungkin yang diambil fresh. Yang dikit-dikit itu keluar mau healing. Iya, mau healing. Kayak gitu ya. Tiba-tiba gue toxic banget Update di kantor status di gue. second aku Iya, gitu iya. kan. Aduh bos gue toxic nih. Yo, tempat kerja gue toxic nih, butuh healing ke Bali, mati aja. Nah gini Bro Bilal, mungkin terakhir gue pengen tahu tahu sedikit dari lo untuk terakhirnya. Kira-kira nih mungkin bisa kasih 1-2 pesan buat anak-anak muda yang pengen baru memulai bisnis lah. Dia mungkin baru cuman punya ide, cuman dia takut, gue nggak ada modal nih, gue nggak ada uang, nggak ada apa. Padahal ya mulut pun modal. Iya, sebenarnya. benar. Dengan lo meyakinkan mungkin orang tua lo dulu, nggak usah orang jauh dulu kan, orang tua kita yakinin, orang tua udah kasih support, meskipun nggak ngasih modal, tinggal kita cari. Mungkin bisa lo kasih pesan buat anak-anak muda Iya. di luar sana. Pesan gue adalah mulai aja dulu. Made. Mulai aja dulu. Apapun itu idenya matengin. Pokoknya lakuinlah semaksimal mungkin. Apapun yang terjadi itu yang terbaik. Tapi kalau misalkan nggak dimulai, ya nggak akan terjadi. Kalau misalkan kalau kata pemain bola ya, kalau misalkan ada bola, kita nggak tendang, ya bolanya nggak mungkin gol. Ya. Tapi kalau kita tendang bolanya, cuma ada dua kemungkinan, apakah itu akan gol atau itu nggak gol. Setuju.
Nah itu setelah itu ya tinggal diserahin aja ke yang atas. Tapi enaknya hidup, walaupun nggak gol, masih ada kesempatan lagi untuk kita tendang lagi tuh bola. Jadi jangan pernah nyerah intinya, sama selalu ngelakuin sesuatu tuh semaksimal mungkin. Itu pesan gue. Thank you bro Bilal. Thank you buat Bilal Pizarro, semoga sukses ke depannya. Thank you buat bisnis lo semua, sukses usaha lo lancar luncur pokoknya. Amin robbal alamin. Thank you buat sobat ngomen. Saya thanks sampai di sini aja. Dadah.